semuanya, Nona Dila kembali lagi. Aku akan kasih tahu di mana biasanya aku promosi cerita. Bagiku, promosi cerita adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap diri sendiri karena udah berhasil menulis cerita dan sebagai bentuk menaklukkan rasa insecure. Kalau kamu tipe penulis yang nggak peduli jumlah tayangan, nulis ya nulis aja, nggak mau promosi karena dianggap ribet dan buang-buang waktu, berarti video ini bukan untuk kamu. Tapi kalau kamu tipe penulis yang ingin promosi, tetapi bingung promosi di mana, kamu bisa lanjut nonton video ini. Ini adalah beberapa media yang aku jadikan sebagai sarana untuk promosi. Yang pertama, aku biasa promosi di grup baca novel di Facebook. Jangan salah ya, Facebook itu masih rame loh. Apalagi di grup-grup baca tuh masih banyak banget yang suka baca cerita-cerita bacaan di Facebook. Dan ada banyak sekali grup-grup baca novel yang teman-teman bisa jadikan sebagai tempat promosi cerita. Ada grup khusus cerita horor, ada grup khusus cerita yang hanya dipublish di Vsauce, ada grup khusus cerita yang dipublish hanya di Good Novel, ada grup khusus cerita yang dipublish di Wattpad, ada grup yang menerima semua cerita dari semua platform. Nah, kamu bisa cari apapun itu jenis grup baca di Facebook, kamu tinggal search aja, ketik aja grup novel atau grup baca novel, ketik apapun itu yang berkaitan dengan novel dan cerita. Nanti akan muncul banyak banget grup dan silakan kamu gabung aja grup mana yang menurut kamu cocok untuk cerita-cerita Ini kamu. adalah grup-grup yang aku bergabung ya. Tapi kamu lihat dulu ya nama. Kamu bisa masukkan jadi anggota di grup-grup yang aku gabung ini ya teman-teman. Tapi kamu lihat dulu peraturannya. Ada yang kayak ini contoh ingin menjadi penulis namun enggan menulis. Ini grup bisa kamu promosi cerita tapi dalam modelannya kayak ngasih rekomendasi kayak kamu menceritakan ceritamu itu keunggulannya, terus kelemahannya. Pokoknya kayak sistemnya rekomendasi, kayak kamu lagi nge-review sebuah cerita, bukan langsung kayak kamu hanya tampilkan satu bab utuh aja, itu nggak boleh. Nah, kalau kayak Good Novel ini khusus Good Novel aja, Wattpad Indonesia ini khusus Wattpad, terus kayak ini grup novel Indonesia ini bisa semua platform. Hipwi Community hanya bisa promosi cerita, hanya bisa promosi tulisan-tulisan dari Hipwi aja. Wattpad Indonesia, terus ini komunitas penulisan pembaca. Pokoknya kalau komunitas bisa menulis atau KBM, itu kamu bisa bikin dalam model-model curhat gitu. Karena kebanyakan di sini ibu-ibu rumah tangga kan. Jadi kayak kamu bawa-bawa seolah-olah kamu lagi curhat, terus kamu selipkan dengan promosi cerita. Racun Shopee ini untuk Wattpad, terus kayak ini. Akan dilihat ya grup-grupnya. Kalau ini kata ensiklopedia ini hanya bisa untuk kayak artikel-artikel untuk yang non-fiksi kebanyakan. Nah, kalau creepypasta ini khusus untuk cerita-cerita horor. Ini yang creepypasta. Jadi kamu kalau penulis cerita horor, kamu bisa gabung di ini creepypasta Indonesia. Anggotanya udah 211.000 nih. Banyak banget. Nah, ini aku kasih tahu beberapa cara yang biasa dipakai oleh penulis untuk mempromosikan ceritanya di grup-grup pembaca di Facebook. Yang pertama, ada yang mereka memposting 1 sampai 10 bab di Facebook, kemudian nanti mereka akan kasih tahu ke pembaca, kalau mau baca bab 11 sampai tamat, kamu silakan baca di aplikasi. Nah, biasanya ini untuk penulis-penulis yang memiliki cerita di KBM, Joylada, ataukah di Good Novel, kemudian ada yang di Wattpad, biasanya caranya gitu. Tapi kalau kamu nulisnya di Vsauce, nggak boleh pakai cara ini. Karena Vsauce kan melarang, nggak boleh memposting satu bab full di luar aplikasi Vsauce. Jadi kamu hanya boleh menggunakan cara yang kedua, yaitu memposting beberapa bagian aja, mau itu narasi atau dialog yang sekiranya tuh bisa membuat pembaca penasaran untuk mereka baca di Vsauce. Nah, ini juga kadang juga aku walaupun ceritaku di Wattpad, aku hanya sertakan beberapa cuplikan dialog atau narasi aja di grup Wattpad. Nanti aku ajak teman-teman pembaca, kalau mereka penasaran silahkan baca ceritaku di Wattpad, nanti aku akan sertakan link. Kemudian ada juga yang kayak hanya kasih blurb atau deskripsi ceritanya, kemudian ajak pembaca untuk lanjut baca di aplikasi. Oh ya, kalau untuk di Facebook, contohnya judulnya tuh kayak estetik gitu dan kurang bikin penasaran lah, kayak contohnya ceritaku yang judulnya Pernikahan Tidak Sempurna.
Nah, itu kalau kamu taruh di Facebook bikin judul Pernikahan Tidak Sempurna mungkin kurang memancing rasa penasaran pembaca di Facebook. Nah, kamu bisa mungkin sedikit mengubah judulnya kayak 1 tahun suami istri menikah tapi belum pernah berhubungan seksual. Yang tadi judul yang aku sebut itu pakai huruf besar, kemudian pakai huruf kecilnya judul Pernikahan Tidak Sempurna. Nah, seperti itu untuk memancing pembaca agar mereka tertarik baca postinganmu di grup Facebook itu. Nah, kemudian selain itu yang aku posting di Facebook, aku juga menggunakan cara berpromosi dengan menggunakan video pendek. Untuk beberapa waktu, aku edit satu video aja dengan durasi maksimal 60 detik. Video itu aku posting di 3 media sosial, yaitu di TikTok, IG Reels, dan YouTube Short. Biasanya aku langsung sebar aja satu video itu ke 3 aplikasi. Nah, kalau untuk khusus di YouTube Short, itu kan ada kemungkinan kalau misalnya video teman-teman itu ramai dan mencapai syarat untuk monetisasi, teman-teman bisa monetisasi channelnya teman-teman. Jadi bisa lu tuh bisa promosi sambil dapat uang AdSense dari YouTube Short. Tapi syaratnya kamu nggak boleh hanya menyertakan tulisan aja tanpa ada suara. Jadi kalau misalnya kamu memang promosi tapi kamu juga punya niat untuk mau monetisasi channel YouTube, kamu bacain tulisan itu. Pokoknya harus ada kedengaran suara orang ngomong ke video tersebut. Tuh, jadi biasanya aku memang sengaja bikin channel YouTube khusus untuk short, untuk aku promosi. Jadi itu biasanya hanya menyertakan screenshot, narasi, atau dialog yang membuat penasaran pembaca. Untuk aplikasi edit video promosi ini pakai CapCut aja. CapCut tuh udah yang paling mantep lah. Kamu bisa cari aja template, ada banyak banget template yang menarik. Kalau memang kamu nggak jago edit, tapi di TikTok juga loh ada template-nya, ada banyak, ada sekitar 200-an deh kalau nggak salah. Itu bisa langsung pilih aja template, tinggal masukkan foto, udah jadi. Nanti aku akan kasih tutorial cara buat konten promosi yang anti ribet. Semua orang pasti bisa buat video seperti ini. Buat nggak ketinggalan video tutorialnya, kamu harus subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Kalau nanti aku akan upload video tutorial konten promosi di IG Reels, TikTok, dan Short YouTube. Nah, itu aja ya yang bisa aku ceritakan tempat aku biasa promosi cerita-cerita yang sudah aku upload di berbagai platform. Sampai jumpa di video selanjutnya.